Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bagaimana efektivitas larangan bepergian keluar daerah dan mudik bagi ASN selama libur Imlek? Kami akan langsung menanyakannya kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Rini Widiantini. Selamat sore, Bu Rini. Bu Rini, kalau kita lihat begitu, ini aturan ditandatangani pada 9 Februari lalu. Ini hanya beberapa hari sebelum masuknya libur panjang. Sebenarnya sosialisasi apa yang dilakukan agar bisa efektif aturan ini, Bu Rini? Baik, terima kasih Mbak. Memang aturan ini baru ditandatangani oleh Pak Menpan pada tanggal 9, menindaklanjuti arahan daripada Ketua Tim Satgas COVID-19. Dan ini kita langsung menyusun SE ini dan kita langsung diinformasikan melalui jaringan-jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Kemudian di media-media di kantor Menpan juga ada, dan kita meminta seluruh mengirimkan secara online kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Begitu, Mbak. Oke, baik. Tapi mengapa dikeluarkannya aturan ini bisa dikatakan begitu mepet begitu, Bu, dengan waktu libur panjangnya? Apa alasannya? Karena memang informasi untuk dilakukan pembatasan pergerakan ASN keluar daerah itu juga memang baru diputuskan beberapa saat yang lalu. Nah, jadi begitu ada instruksi untuk dilakukan pembatasan dari tim penanggulangan COVID nasional, maka Menpan langsung bergerak. Jadi itu langsung begitu ada informasi untuk dilakukan pembatasan, sebetulnya Menpan langsung melakukan membuat SE. Dan ini merupakan hasil kebijakan dari tim penanggulangan COVID nasional, Mbak, begitu. Baik, Bu Rini, pemerintah tidak melarang sepenuhnya ASN untuk pergi keluar kota. Dikatakan ASN bisa tetap keluar kota jika dalam keadaan terpaksa dengan mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Apa saja sebenarnya yang masuk dalam kategori keadaan terpaksa? Ya, misalnya begini, ada keluarga yang sakit misalnya, atau ada keluarga yang meninggal dunia, begitu ya, atau ada yang hal-hal yang sangat-sangat darurat, memang diizinkan. Jadi kita tetap memberikan keleluasaan untuk itu. Namun tentu saja di dalam izin itu harus mendapatkan izinnya itu langsung dari pejabat pembina kepegawaiannya. Dan kemudian juga kita juga harus memperhatikan zona-zona resiko terhadap penyebaran COVID, sekaligus juga untuk memastikan bahwa pergerakan itu dapat mengurangi penyebaran kasus-kasus COVID. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu memperhatikan peraturan-peraturan dari pemerintah daerah yang bersangkutan, supaya tahu misalnya persyaratan mengenai swab dan lain sebagainya. Kemudian juga penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Demikian. Baik, adakah juga aturan bagi pegawai yang akhirnya terpaksa atau masuk dalam keadaan terpaksa keluar kota ketika mereka harus kembali bekerja, Bu Rini? Gimana, Mbak? Bagi mereka yang terpaksa keluar kota dalam keadaan terpaksa begitu, sebelum mereka kembali masuk kerja ASN ini, apakah juga ada aturan-aturan yang harus dilakukan seperti misalnya tes PCR kah atau lain-lainnya? Oh iya, betul. Ya, jadi memang di dalam SE tidak disebutkan. Kembali lagi kita itu diberikan kebijakan kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Namun biasanya memang kita mengikuti protokol kesehatan setidaknya dia begitu pulang harus melakukan tes PCR atau tes antigen yang berlaku selama 3 hari begitu. Baik, Bu Rini, ASN ini kan jumlahnya banyak begitu, Bu. Bagaimana kemudian bisa mengawasi para ASN ini memang benar-benar mematuhi aturan ini? Jadi begini, seperti saya sampaikan tadi, setiap pergerakan ini, setiap pejabat pembina kepegawaian harus melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini tentu saja harus diperhatikan
dengan kondisi dari masing-masing instansi pemerintah. Jadi berbeda-beda. Mungkin saya boleh memberikan contoh ya, di Kementerian PAN RB itu kita membangun suatu sistem IT yang bisa memastikan pada saat libur ini mereka berada di mana begitu. Jadi kita sudah membuat aplikasi tersebut. Namun demikian kondisi ini kan memang berbeda-beda ya dari instansi pemerintah itu. Karena tentu saja harus disesuaikan dengan bagaimana infrastruktur, kondisi, dan keadaan daripada masing-masing instansi pemerintah. Oleh karena itu pejabat pembina kepegawaian dari masing-masing instansi pemerintah harus memperhatikan hal tersebut. Baik, artinya ini ada semacam absen yang terkait dengan GPS sehingga bisa dilacak di mana saat itu keberadaannya. Seperti itukah Ibu Rini? Ya, betul. Betul. Jadi ada aplikasi yang bisa melihat di mana dan kapan dia melakukan absensi. Oleh karena itu, misalnya saya memberikan contoh lagi di kantor Menpan, di kantor kami itu ketika masa libur ini kita mewajibkan untuk dilakukan absensi begitu ya, supaya tahu dia tidak berada di luar kota. Demikian. Baik. Jika memang akhirnya ketahuan begitu Bu Rini bahwa ada yang melanggar, apa sanksi yang bisa atau yang dapat diberikan kepada para pelanggar aturan ini? Ya, kalau untuk sanksi memang tetap berlaku PP tentang sanksi, yaitu PP nomor 53 tahun 2010. Di dalam PP itu memang diatur beberapa hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Salah satu contohnya misalnya dilakukan pelanggaran yang memang berdampak kepada unitnya itu biasanya diberikan sanksi ringan, sanksi berat, sanksi ringan, sanksi sedang maupun sanksi ringan. Jadi di dalam PP itu sudah ada pengaturannya. Jadi semua misalnya pejabat pembina kepegawaian mestinya sudah tahu apa yang menjadi syarat-syarat untuk disiplin tersebut. Baik, terima kasih Ibu Rini Widiantini, Kepala Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB sudah bergabung bersama kami.